Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rosakti Channel. Alhamdulillah ya, video yang kemarin banyak yang nonton. Ya, saya bersyukurlah. Saya bersyukurnya bukan karena banyak yang nontonnya atau ngarep pengen terkenal, bukan itu. Tapi saya bersyukurnya karena berarti banyak yang nonton nih. Nah, bisa dibikin pedoman lah begitu. Nah, banyak yang nonton, belajar dari pengalaman saya agar tidak terjadi kepada kalian. Nah, contoh yang seperti kemarin yang saya ceritakan itu, agar selalu tetap waspada dan tetap hati-hati begitu. Nah, untuk video yang sekarang sengaja saya bikin video lagi, belum nyai dakem KW, belum diupload ya. Sebenarnya sih udah bikin video, tapi saya di sini sengaja bikin video saya lagi karena untuk berbagi pengalaman lagi dan berbagi informasi. Banyak modus-modus soalnya begitu. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang modus penipuan lewat telepon. Bukan penipuan ya, hipnotis itu lewat telepon. Jadi ini pengalaman pribadi saya, ini bukan rekayasa atau apa, pengalaman pribadi saya. Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu, soalnya saya masih ingat dulu itu waktu tahun 2014 saya baru lulus sekolah kalau gak salah. Nah, di situ ceritanya saya ada yang nelpon dengan nomor baru. Ketika saya angkat, tapi jawabnya, ya saya tanya ini siapa, dia nggak jawab. Dia jawabnya ini saya, masa sih nggak kenal sama suara saya. Nah, dia jawabnya begitu. Itu pertama saya angkat telepon. Nah, di situ saya masih sadar, masih sadar 100%, saya masih sadar, masih ingat. Nah, setelah berkelamaan dia ngakui namanya, bahwa namanya saya ini. Nah, yang saya heran itu dia itu kenal dengan saya, kenal dengan nama orang tua saya, dan kenal dengan nama-nama orang yang ada di sekitar saya begitu. Nah, yang saya heran itu. Nah, setelah berselang sekitar 3 menit telepon itu berjalan, saya mulai agak setengah sadar begitu. Dan ujung-ujungnya minta pulsa. Modusnya begitu. Nah, untuk yang nonton video saya, untuk berhati-hatilah, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu modusnya begitu awalnya. Nelpon dengan nomor belum nggak dikenal, nomornya nomor baru. Ditanya ini siapa, jawabnya ini saya, masa nggak kenal sama suara saya, jawabnya begitu. Nah, lanjut ke cerita. Akhirnya di situ saya mulai tidak sadar, dan katanya soalnya saya nggak sadar kan, saya itu minta pulsa, minta diisiin pulsa ke nomor ini gitu. Karena saya nggak bawa uang, di situ saya menjaminkan STNK saya. Nah, jadi saya tahunya setelah saya sudah tersadar kembali bahwa STNK saya dijaminkan kepada konter-konter dengan nominal ya sekitar 1.500.000-an lah, dengan jaminan STNK begitu. Nah, makanya hati-hati, waspada bila ada nomor baru. Ini saya memberi saran ya, memberi tips, hati-hati, waspada lah. Nah, itu pengalaman saya 6 tahun yang lalu. Dan sekarang kalau gak salah
hari Sabtu, berarti sekarang hari Rabu ya, 5 hari ke belakang tuh ada yang nelpon lagi, ada yang nelpon nomor baru, nggak menyebutkan nama. Begitu modus. Karena saya udah berpengalaman, sudah tahu, langsung saya marahin dia lah, yang nelponnya itu saya marahin. Terus tanpa pikir panjang langsung dimatikan saja HP-nya begitu. Karena sudah tahu, sudah berpengalaman. Nah, makanya saya di sini berbagi pengalaman. Hati-hati kalau ada nomor yang tidak dikenal, ditanya ini siapa, dia tidak menjawab. Nah, langsung dimatikan saja handphonenya. Karena apa? Kalau sudah berjalan 3 menit atau 5 menit ke sana itu udah mulai setengah sadar kita itu. Dan modusnya bermacam-macam. Ada yang katanya ditilang, ujung-ujungnya minta pulsa. Nah, awas tuh, hati-hati. Itu pengalaman saya, real pribadi, itu pengalaman saya 6 tahun yang lalu. Dan 5 hari ke belakang ada lagi yang nelpon seperti itu. Hati-hati itu. Dan saya karena udah berpengalaman, yang 5 hari ke belakang mah saya matiin. Jadi alhamdulillah nggak kena, karena sadar sayanya kan gitu. Nah, itu yang saya aneh itu, kok bisa hipnotis lewat telepon begitu. Itu real pribadi, pengalaman saya terjadi kepada saya, pada diri saya sendiri 6 tahun yang lalu. Hati-hati, mungkin modus ini sudah tidak aneh lah, tidak asing lah. Sebagian orang mungkin sudah pada tahu lah modus semacam ini. Soalnya suka ada juga yang lewat SMS, mah minta pulsa, atau pah ngakunya begitu. Nah, untuk mulai sekarang yang nonton video saya ini, hati-hatilah, waspadalah. Itu pengalaman dari saya, tips dari saya begitu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya akan menceritakan pengalaman saya lagi yang mungkin bisa memberi informasi ya lah begitu. Nanti saya akan bikin video lagi pengalaman saya, soalnya masih banyak, agar Anda selalu tetap waspada dan hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.